How this war ends is in our control. We will only look at ending the war when in the first place we have received full reparations from America for the destruction they have caused in the war, and we seek a 100% security guarantee for the future, which is not possible without an American exit from the Persian Gulf. Therefore, a second condition for ending the war is for America to leave the Persian Gulf region. To me, it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft. Mulut sombong Donald Trump dan petinggi Israel harus tumpang dicabik-cabik oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Amerika dan Israel yang semula sombong, kini justru harus gigit jari diberi pelajaran oleh IRGC. Jika kamu sudah melihat cuplikan video tadi, terekam jelas bagaimana rudal Iran terlihat mondar-mandir sebelum menghancurkan pangkalan militer Paman Sam. Kini Amerika Serikat dihadapkan dengan kenyataan pahit berupa bencana dahsyat di medan tempur. Sementara Israel terus-menerus dihadapkan kiamat oleh serangan rudal dan drone negeri para mullah. Pada akhirnya, negeri Zionis kewalahan dan meminta tolong ke Ukraina untuk menghadapi drone Iran. Di sisi lain, Donald Trump juga sudah meminta Iran untuk mengakhiri perang, namun IRGC menolak dan terus meladeni perang untuk membalaskan dendamnya. Cetak Gol coba merangkum Amerika Israel memohon bantuan ke negara lain sudah kewalahan perang sebagai berikut. Israel Amerika kewalahan memohon bantuan ke negara lain. Kebiadaban Amerika Serikat terus menjadi ancaman berbahaya bagi Republik Islam Iran. Negeri Paman Sam baru-baru ini mengklaim telah menyerang terminal ekspor milik negeri para mullah. Donald Trump menyatakan bahwa militer AS sukses menghancurkan terminal ekspor Iran di Pulau Kark. Trump mengatakan penghancuran ini merupakan respon Paman Sam atas keegoisan Iran, sebab negeri para mullah masih belum membuka jalur perdagangan yang berada di Selat Hormuz. Kami menghancurkan sepenuhnya setiap target militer di pulau itu, sementara fasilitas minyak tetap dibiarkan utuh, kata Trump. Pria berambut pirang ini terus mengancam bakal menyerang Iran lebih kejam lagi. Hal ini terus terjadi apabila negeri para mullah terus mengganggu lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Jika Iran atau siapapun melakukan sesuatu untuk mengganggu pelayaran bebas dan aman kapal melalui Selat Hormuz, saya akan segera mempertimbangkan kembali keputusan menyerang, kata Trump. Trump mengejek Iran yang tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan Amerika. Militer Iran dan semua pihak yang terlibat dengan rezim teroris ini sebaiknya meletakkan senjata mereka dan menyelamatkan apa yang tersisa dari negara mereka yang sebenarnya tidak banyak. Barangkali di momen ini, Amerika sudah merasa superior dan menganggap telah memenangkan peperangan. Belum lagi Israel juga semakin di atas angin dan terus menggempur Teheran. Memasuki hari ke-16 perang, kerusakan di ibu kota Iran ini semakin meluas. Bahkan menurut prediksi, tingkat kehancuran Teheran diprediksi telah mencapai 50%. Apakah Iran diam begitu saja dan membiarkan kesombongan Zionis terus menindas mereka? Satu hal yang mereka tidak tahu, negeri para mullah sudah menyiapkan serangan balasan lebih menyakitkan. Untuk pertama kalinya,
Iran menurunkan rudal Sejil untuk melenyapkan Amerika Israel. Rudal Sejil sendiri merupakan rudal balistik tertinggi yang bisa menghancurkan dalam hitungan detik. Rudal balistik ini jangkauannya bisa mencapai 2.000 km yang memungkinkan Iran menjangkau target lokasi di luar perbatasan regionalnya tanpa perlu persiapan bahan bakar. Penggunaan rudal ini merupakan gelombang serangan ke-54 yang merupakan bagian dari operasi True Promise 4. Menurut laporan terbaru, rudal ini telah tiba di kota Tel Aviv. Beberapa rudal Sejil gagal dicegat oleh Iron Dome Israel yang menghantam bangunan penting. Gak hanya Tel Aviv, rudal Iran juga berhasil menghantam 3 pangkalan militer AS sekaligus. Beberapa di antaranya adalah pangkalan militer Arab Saudi, Kuwait, hingga Bahrain. Sebelum menghancurkan ketiga pangkalan tersebut, IRGC sempat merilis video kecanggihan drone mereka. Dalam video yang diunggah The Sun, drone Iran sempat mondar-mandir sebelum akhirnya meledak. Pasukan elit Teheran berhasil menghancurkan pangkalan militer rahasia di Arab Saudi. Serangan rudal presisi ini membumi hanguskan aset triliunan dolar Angkatan Udara Washington. Pasukan Amerika Serikat dipastikan kehilangan jangkauan udara jarak jauh secara permanen. Paman Sam kini merasakan kehebatan drone milik Iran yang sulit untuk dicegah. Iran bahkan mengklaim 80% rudal mereka telah sukses menghantam pangkalan udara Amerika. Sasaran ini mencakup infrastruktur penting, termasuk pusat komando dan kendali. Setelah terdesak oleh serangan ratusan drone dari Iran, Israel Amerika mulai merengek meminta bantuan. Kali ini negeri Zionis memohon pertolongan kepada Ukraina agar drone Iran dapat dicegah. Bersumber dari Ynet News, petinggi Israel telah menyampaikan permohonan ke Duta Besar Ukraina. Israel meminta keahlian persenjataan Ukraina untuk menangkal drone-drone Iran. Netanyahu telah meminta untuk melakukan panggilan darurat dengan Presiden Zelensky, tulis Ynet News. Namun Ukraina bersedia membantu apabila diberikan imbalan. Zelensky menyebut imbalan tersebut berupa pendanaan dan transfer teknologi dalam kerjasama. Donald Trump minta akhiri perang, tapi Iran menolak. Serangan mematikan Persia ini nyatanya baru permulaan dari penghancuran skala besar. Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri bersumpah gak akan berhenti melancarkan agresi. Pihaknya memastikan tidak akan berhenti menyerang pangkalan militer Amerika. Araghchi memperingatkan AS bahwa pangkalan di UEA akan hancur lebur di operasi berikutnya. So the reaction would be clear. Last night they have attacked Khark Island and Abu Musa Island with the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely unacceptable. Which neighbors, sir? Well, the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from 2 locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very dangerous that they use highly populated areas to launch rockets against us. Operasi militer hanya menargetkan fasilitas AS yang digunakan untuk membantai warga. Menlu Iran ini sudah memperingatkan seluruh warga sipil Timur Tengah untuk segera mengungsi. Kehebatan armada laut Iran juga membuat militer Washington menangis darah ketakutan. Trump benar-benar terpukul karena Iran berhasil mengalahkan kapal USS Abraham Lincoln. Aset laut terbesar kebanggaan Amerika itu dikabarkan mengalami kerusakan parah akibat dihantam rudal. Kapal nuklir USS Abraham Lincoln dikejar hingga ditembaki meriam Mark 45. Drone tempur meledak di lambung Pelat Baja
hingga membuat kapal raksasa tersebut oleng. Dengan serangan super agresif dari Iran, nyali tentara Paman Sam langsung ciut. Serdadu Amerika Serikat berbondong-bondong melarikan diri keluar dari kawasan Selat Hormuz. Banyak tentara yang tewas tenggelam saat mencoba mengevakuasi diri dari kapal. Setelah benar-benar mendesak, barulah Trump mau mengajak damai kepada Iran. Politikus Partai Republik ini masih meminta untuk mengakhiri perang dengan negeri para mullah. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Amerika terpukul perang melawan Iran? Sejumlah media membeberkan beberapa alasan mengapa Amerika Israel sudah tidak menyanggupi perang. Penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran telah membuat Amerika mengalami kerugian. Lonjakan harga energi minyak mentah Paman Sam melonjak tinggi hingga 40%. Tentara Paman Sam yang awalnya janji mengawal kapal tanker justru mendapat serangan. Iran pun menolak keras permohonan damai yang diajukan negeri para mullah. Abbas Araghchi mengatakan bahwa tidak ada alasan berdamai dengan negara setan. Sang Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Iran sudah cukup stabil dan kuat. Kami cukup stabil dan kuat. Kami hanya membela rakyat kami, kata Araghchi. Araghchi menyampaikan pernyataan bahwa Donald Trump sudah nggak sanggup lagi untuk berperang. Dia membenarkan bahwa Trump sudah berbicara dengannya untuk mengakhiri perang. Namun gencatan senjata yang diajukan Trump berakhir dengan jalan buntu. Kami tidak melihat alasan mengapa kami harus berbicara dengan Amerika. Karena kami sedang berbicara dengan mereka ketika mereka memutuskan untuk menyerang kami, tambah Araghchi. Setelah ditolak untuk berdamai, Trump mengambil langkah yang tegas. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa sang presiden saat ini fokus melanjutkan operasi militer. Dia tidak tertarik pada hal itu. Saat ini kami akan melanjutkan misi tanpa henti. Mungkin suatu hari nanti, tetapi bukan sekarang, kata seorang pejabat Gedung Putih tersebut. Trump menyatakan bahwa sebenarnya Iran sudah terpukul oleh serangan Amerika. Dia bilang negeri para mullah sudah terlambat untuk berbicara perdamaian karena saat ini sudah mengaku kalah. Dengan sweater Crowneck berkualitas dengan harga miring, cobain sweater brand Metamorph Brave. Cek linknya di bawah ini. Fakta kekalahan Amerika Israel yang ditutup-tutupi. Apakah benar klaim dari Trump yang mengatakan bahwa Iran telah kalah dalam perang? Kalau kita melansir beberapa media, sudah ada banyak bukti yang menyatakan Amerika Israel kalah dalam perang. Robert Pape mengatakan bahwa sebetulnya Donald Trump sudah putus asa menghadapi perang melawan Iran. Profesor ilmu politik Universitas Chicago ini berani menyebut Trump sebenarnya panik. Sulit untuk memahami pikiran siapapun, apalagi pikiran Donald Trump. Tetapi saya pikir apa yang dia coba lakukan adalah mendapat kembali kendali atas situasi ketika dia kehilangan kendali dari jam ke jam, hari demi hari, kata Pape. Omongan dari Pape mungkin ada sedikit benarnya jika melihat beberapa bukti konkret. Selama kurang lebih 2 minggu peperangan, jumlah pasukan dari kubu Amerika terus mengalir deras. Jika sebelumnya hanya ada 7 tentara gugur, kini jumlahnya membengkak menjadi 13 orang. Jumlah tersebut belum ditambah korban luka maupun korban gugur lainnya yang tidak dipublikasi oleh Paman Sam. Sampai-sampai hal ini dikabarkan telah membuat para anggota militer mengalami gangguan mental. Bukannya tanpa alasan, operasi janji sejati yang dijalankan Iran benar-benar membuyarkan kewarasan mereka. Seolah kemanapun mereka pergi, selalu ada drone dan rudal Iran yang siap menyerang. Terbukti sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah sudah diratakan oleh sang raksasa Persia. Nasib serupa juga dialami oleh Israel yang juga sebenarnya mengalami kekalahan telak. CNN mewartakan bahwa banyak petinggi Israel yang menutup-nutupi kebenaran tersebut. Salah satu yang ditutupi adalah jumlah korban dan kerusakan masif. Media Israel banyak memberitakan jika jumlah korban yang tewas karena serangan Iran kurang dari 20 orang. Namun banyak media yang memberitakan
jika jumlah korban tewas di Israel mencapai ratusan orang. Gak cuma itu, Israel juga menyembunyikan kerugian besar yang ditimbulkan. Menurut pejabat Zionis, keuangan Israel saat ini masih cukup stabil dan tidak terpukul hebat karena perang. Tapi faktanya, negeri berjuluk susu ini mengalami kerugian 9,4 miliar shekel atau 50 triliun rupiah per pekan. Perang ini sendiri sudah berlangsung selama lebih dari 2 pekan lamanya. Artinya Israel diprediksi mengalami kerugian hingga 18,8 miliar shekel atau 100 triliun rupiah. Belum lagi negeri Zionis juga sudah kehilangan banyak amunisi berharga mahal. Rakyat Israel kini meminta pemimpin mereka untuk segera berhenti berperang dengan Iran. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini buat dapetin harga promo. Itulah ulasan Amerika Israel memohon bantuan ke negara lain karena sudah kewalahan perang. Bagaimana pendapatmu? Akankah Iran bersedia gencatan senjata dan mengakhiri perang dengan Amerika Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.